Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah 6 tahun di Kabupaten Serang tewas terlindas bus saat membuat konten telolet. Tabung gas subsidi masih susah ditemui. Warga antri lama di pangkalan. Stok beras Pandeglang Lebak dipastikan aman jelang Ramadan. Jelang memasuki bulan suci Ramadan, Bulog Subdrive Lebak Pandeglang memastikan beras yang tersedia di gudang masih aman. Kepala Cabang Bulog Subdrive Lebak Pandeglang menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan stok di pasaran. Stok beras yang berada di gudang Bulog Lebak saat ini telah mencapai 4.000 ton yang tersedia hingga bulan April mendatang. Dan jika terjadi kekurangan, Bulog Lebak akan menambah kembali stok beras melalui program pengadaan beras dalam negeri. Sementara itu, untuk stok beras Bulog saat ini dipastikan dari berbagai sumber, diantaranya dari penyerapan gabah dan beras dalam negeri yang berasal dari petani di wilayah Lebak dan Pandeglang. Dengan harga pokok penjualan sebesar Rp12.000 per kilogram untuk jenis beras dan Rp6.500 per kilogram untuk harga gabah. Stok beras untuk saat ini khusus untuk di Lebak ya, untuk di Lebak ini ada di angka kurang lebih di 4.000 ton. 4.000 ton itu kira-kira bisa mencukupi berapa lama? Ini sangat cukup sih untuk mencapai dengan bulan Ramadan, sangat mencukupi. Bahkan nanti kalau memang ini kita kan ada pengadaan juga ya. Kita ada untuk pengadaan beras dalam negeri yang insya Allah mudah-mudahan bisa terus menambah stok kita sehingga apabila memang dibutuhkan kita siap. Bulog juga menghimbau kepada petani agar menjual hasil panen padinya di gudang-gudang Bulog terdekat. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. 2 pengedar obat keras ditangkap anggota Sat Narkotika Polresta Serang Kota. Kedua pelaku yakni MM dan JM ditangkap di tempat terpisah tanpa perlawanan. Keduanya ditangkap setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat keras yang diedarkan di kalangan pelajar. Berkat informasi tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku. Polisi menyita barang bukti berupa ratusan butir obat keras jenis tramadol. Pelaku mengaku membeli obat tersebut secara online dan menjual harga Rp15.000–100.000 per paketnya. Bersangkutan disangka dengan pasal 435 subsidiar pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selanjutnya untuk peredarannya di wilayah Kota Serang dan sasaran penjualannya melalui COD kepada anak-anak remaja, pelajar, dan juga kepada warga biasa. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kota Serang. Hanya karena salah paham dan tidak terima karena saling tatap, 5 orang remaja di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang menganiaya pengguna jalan lain saat sedang mengisi bensin di SPBU. Beberapa pelaku juga diketahui membawa senjata tajam saat melakukan pengeroyokan. Setelah mendapatkan laporan dari warga, polisi langsung mengejar pelaku dan menangkap kedua dari 5 pelaku pengeroyokan. Saat kejadian, korban dan pelaku sedang berada di SPBU. Secara kebetulan, antara korban dan salah satu pelaku saling tatap. Tidak terima dan dikira menantang, pelaku langsung menghampiri korban
dan melakukan penganiayaan. Korban yang mengalami luka akibat sabetan senjata tajam kemudian berteriak meminta tolong sehingga mengundang perhatian warga. Korban langsung melapor perihal pengeroyokan ke Polsek Cikande yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sudah kita amankan ini warga Sukabumi, sementara yang tiganya ini warga Jakarta. Nah, kita akan terus kembangkan karena memang ini khawatir ada hubungannya dengan geng motor juga. Karena si pelaku ini menurut keterangannya katanya dia mau main ke rumah saudaranya yang ada di Serang, tapi dalam kondisi mabuk. Pelaku ditangkap setelah sepeda motor yang kendarainya mogok. Kini kedua pelaku mendekam di jeruji besi Polsek Cikande. Sedangkan 3 pelaku yang melukai korban dengan senjata tajam masih dalam pengejaran polisi. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.